Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama, tetangga memaksa masuk rumah ketika aku sendirian di rumah. Pemeran dalam cerita ini, Entitled Neighbor, yaitu IN, dan aku, M. Aku sendirian di rumah dan mandi, karena orang tua pergi keluar untuk menjalankan tugas. Aku memiliki jendela di kamar mandi sedikit terbuka, sehingga aku bisa mendengar ketika orang tua masuk dan membuka pintu depan. Sekitar 5 menit kemudian, aku mendengar pintu depan terbuka dan tertutup. Pikiran pertamaku adalah, oh, orang tuaku sudah ada di rumah, dan aku melanjutkan mandi. Bodohnya aku tidak berpikir dua kali tentang fakta bahwa aku tidak mendengar mobil masuk. Aku selesai tidak lama kemudian. Aku keluar dari kamar mandi dengan pakaian lengkap, untungnya, dan mulai pergi ke ruang tamu. Kemudian di sofa, duduk seorang wanita parubaya yang aku pasti tidak tahu, minum beberapa jus saudariku. Aku agak kaget untuk berbicara. Aku takut sendiri karena wanita ini tampak tidak berbahaya dan tampak tidak bersenjata. Aku mencoba meraih HP-ku di meja makan untuk memanggil polisi, tetapi dia berdiri dan memblokir aku. Aku bisa mengambilnya jika perlu. Namun, wanita ini dengan mudah terlihat seperti salah satu klien ibu. Dan ibu memiliki kecenderungan membiarkan orang lewat tanpa memberitahu aku sebelumnya. Jadi aku pikir ini bisa menjadi contoh lain, jadi aku tidak perlu khawatir. Percakapan berikut terjadi. IN, kamu mirip ibumu. M, aku tidak mirip ibuku. IN, oh, tapi kamu memiliki mata saudaramu. M, aku tidak punya saudara laki-laki. IN, maka kamu adalah putri ayahmu. M, kamu akan tahu lebih baik daripada aku. Aku belum pernah melihatnya selama 5 tahun. Ini salah, tetapi aku ingin melihat apakah dia tahu ini. IN, siapa kamu? M, itulah pertanyaanku. Kenapa kamu ada di rumahku? IN, rumah kamu? Kamu masih anak-anak. Jangan bicara seperti itu padaku. Di mana orang tuamu? Tidak bercanda, wanita ini benar-benar memiliki keberanian untuk mengatakan ini. M, bukan urusanmu. Silakan pergi sebelum aku menelpon pihak berwenang. IN, kamu, orang macam apa yang membesarkan jalang sombong seperti ini? M, permisi, perhatikan sopan santun di rumahku. Tolong keluar. Aku melangkahi dia dan mengikatnya dengan bahuku saat mengambil teleponku. IN mulai bansi, berteriak, bahwa aku telah menyerangnya dengan mendorong dia ke samping. Aku mendapatkan HP-ku untuk menelpon orang tua ketika aku mendengar pintu garasi terbuka. Aku berterima kasih kepada apapun yang ada dan bergegas ke pintu. Aku berlari ke ayah dan mulai mengoceh tentang wanita aneh ini masuk tanpa izin ke rumah kami saat aku sedang mandi. Kurang dari 20 menit kemudian, polisi berhenti di rumah kami dan IE diantar ke stasiun. Kami kemudian mengetahui bahwa dia adalah tetangga baru kami, dan ini adalah upayanya untuk mengenal kami. Aku malu dan mengungkapkan pendapatku kepada ayah bahwa dia harus mengajukan tuntutan. IN mulai banci berteriak lagi bahwa dia tidak akan melakukannya. Setelah melihat sekilas kamera keamanan rumah kami, kasus kami dinyatakan sah dan ayahku mengajukan tuntutan. Aku tidak tahu mekanisme atau spesifikasi semuanya, tetapi aku senang. Ayahku mempertimbangkan pendapatku. Cerita kedua. Tante belagu melanggar hukum untuk tinggal di rumah kami tanpa diundang selama lockdown COVID. Jadi ini terjadi tahun lalu selama bulan September di New South Wales, Australia. Jadi pada saat itu ada pembatasan perjalanan yang cukup ketat. Aku pikir kalian tidak diizinkan melakukan perjalanan sejauh 5 kilometer dari pinggiran kota kalian sendiri atau semacamnya. Semua berawal pada malam hari ulang tahun Neil Broku. Dia menerima telepon dari tante, bukan yang belagu, meminta ibu yang sedang keluar rumah pada saat menjemput ayah dari pekerjaan. Ibuku kembali, dan tanteku memberitahunya bahwa tante IE yang belagu sedang naik kereta ke rumah kami untuk mengunjungi kami untuk ulang tahun LB. Sekarang karena ini selama lockdown, dia bisa dengan mudah diberi denda seperti 5.000 USD karena melanggar pembatasan perjalanan lockdown yang harus dibayar kakek nenekku. Selain itu, dia juga tinggal bersama nenek buyut yang berusia 100 tahun. Karena itu beresiko tinggi terkena COVID. Aku harus menambahkan bahwa IE berusia seperti 70 tahun dan memiliki beberapa masalah mental
sehingga dia tidak sepenuhnya kompeten atau berpikir rasional. Ibuku berkendara ke stasiun kereta hingga keretanya tiba. Ibuku dapat memberitahu IE bahwa dia tidak bisa datang ke rumah kami karena pembatasan COVID dan memastikan dia naik kereta berikutnya pulang. Jadi, ayah, dua saudara, dan aku semua di rumah ketika tiba-tiba IE mulai menggedor pintu. Kami tahu itu bukan ibu, karena dia baru saja pergi dan kami tidak mendengar mobilnya masuk kembali. Kami semua bubar ke berbagai ruangan di rumah untuk bersembunyi sampai dia pergi. Aku bersembunyi di bagian paling belakang rumah, di balik beberapa perabotan, saat IA mulai berteriak, "Let me in!" Dia menjadi tuli, jadi dia selalu berteriak. Aku mendengar dia pergi ke sisi rumah meneriakkan hal-hal seperti, "Aku tahu kamu di sana," yang benar-benar menggangguku. Ayahku, yang tanpa membuka pintu, berteriak bahwa dia perlu pergi, dan setelah 5 menit, dia berteriak dan menggedor pintu begitu keras, yang aku pikir dia akan mendobraknya. Dia mulai berjalan kembali ke stasiun kereta. Karena aku tidak di sana, aku mendengar sisi cerita ibu. Setelah dipanggil oleh ayah dan berkeliling lingkungan, ibu akhirnya menemukan EA dan menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak bisa datang ke rumah karena COVID. IA membawa 2 atau 3 tas besar bersamanya. Satu membawa pizza dan kue ulang tahun untuk LB, karena dia pasti mengira kami tidak akan memberi makanan LB pada hari ulang tahunnya, dan tas lainnya berisi pakaian dan barang-barang bekas. Ibuku menjelaskan bahwa kami tidak bisa mengambil barang karena COVID, mengantar IA ke stasiun kereta, dan memastikan dia pulang dengan kereta berikutnya. Ibuku menjelaskan bahwa rencana IA adalah untuk tinggal bersama kami selama sisa masa karantina tanpa menelpon kami sebelumnya. Kami tidak benar-benar memiliki rumah yang besar, jadi jangan tanya aku di mana dia berencana untuk tidur. Kami membersihkan pintu depan dan mobil. Ibuku mendapatkan tes COVID keesokan harinya, yang untungnya hasilnya negatif. Dan IA tidak tertangkap, sehingga kakek nenek tidak perlu membayar dendanya. Seperti yang aku katakan, IA tidak waras, sehingga kami tidak membencinya, tetapi kebelaguan dan keberaniannya untuk percaya bahwa dia dapat melanggar hukum dan tinggal di rumah orang lain selama COVID hanya mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Kami harus membersihkan pintu depan dan semacamnya, karena dia memiliki kebiasaan memungut sampah di jalanan, seperti pakaian bekas, dan memberikannya orang lain atau menyimpannya. Dia biasanya tidak belagu, tetapi aku punya banyak cerita lain tentang dia. Sangat menjengkelkan, bahwa dia membuat ibuku berurusan dengan omong kosongnya selama lebih dari 1 jam pada hari ulang tahun LB. Tetapi kami masih harus merayakan dan memiliki pavlova, jadi kurasa itu tidak semuanya buruk. Cerita ketiga. Tetapi antreannya sangat panjang. Aku seorang manajer bagian depan di sebuah toko swalayan, satu-satunya di kota, yang berarti kami adalah toko yang sibuk. Kemarin, karena orang-orang sedang sakit, kami hanya memiliki sedikit staf untuk front end. Aku memiliki 2 kasir, 2 petugas pengarah pelanggan, dan aku sendiri untuk ujung depan, dan hanya aku sendiri untuk layanan pelanggan. Tentu saja karena sibuk, kedua kasirku memberitahu aku bahwa kasir mereka perlu ditarik tunai. Itu berarti aku harus menutup jalur yang aku jalankan, pergi ke kantor kas, mengambil kantong uang, kembali, menunggu di antara pelanggan agar mereka dapat membuka laci mereka untuk menarik uang tunai, kembali ke kantor, menjalankan uang melalui counter, input ke komputer, melakukan double check, membuat uang tuai masuk ke berangkas. Tentu saja penghitung ingin macet selama hitungan kedua, dan aku harus membongkarnya untuk mengeluarkan uang. Selama ini, seorang wanita, tidak, sebut saja dia kelelawar tua yang rewel, datang ke meja layanan. Aku memanggilnya bahwa aku akan berada di sana sesegera mungkin. Itu tidak cukup baik, dan dia terus membanting tangannya ke meja sambil berteriak, "Hello." Aku mengatakan kepadanya 2 kali lagi aku akan berada di sana dalam beberapa menit. Saat aku hampir selesai, manajer lain masuk, tetapi belum masuk kerja. Dia mulai membanting tangannya ke bawah dan berteriak, "Hei, permisi, apakah kamu akan membantu?" Manajer lain, "Tidak bu, aku belum siap. Aku tidak dapat membantu sampai aku masuk kerja. Dan aku tidak dapat masuk lagi selama 20 menit. Hanya beberapa detik kemudian, aku bisa melihat apa yang dihebohkan oleh kelelawar tua itu. Aku, "Iya bu, ada yang bisa aku bantu?" Kelelawar tua, "Kamu memiliki antrean." Aku, "Ya, dan aku minta maaf. Tapi kami melakukan yang terbaik." Kelelawar tua, "Antreannya sangat panjang." Aku, "Ya, tapi kami memindahkannya agak cepat." Kelelawar tua,
Antreannya terlalu panjang untuk apa yang aku miliki. Aku dalam benakku. Jika kamu telah mengantri selama 10 menit terakhir, kamu pasti sudah keluar dari toko. Tetapi tidak, kamu harus berdiri di sini dan membuat keributan. Maaf Bu, tapi kami kekurangan staf, dan kami melakukan yang terbaik yang kami bisa. Kelelawar tua, tapi antreannya terlalu panjang untuk apa yang aku miliki. Aku, dalam benakku lagi, kamu baru saja mengatakan itu sekali lagi. Aku mengerti kita memiliki antrean, tetapi mereka bergerak dengan cepat. Kelelawar tua, tetapi antreannya terlalu panjang untuk apa yang aku miliki. Kamu perlu membuka lebih banyak jalur. Aku, Bu, aku hanya punya 2 kasir. Cuman itu yang aku miliki. Tidak ada orang lain. Kelelawar tua, cari orang lain. Harus ada lebih banyak orang di toko yang dapat membantu. Aku, tidak. Kalaupun ada, mereka sudah ada di sini membantu. Kelelawar tua, kamu perlu membuka lebih banyak jalan. Aku, Bu, tidak ada orang lain. Ada kasir A dan kasir B. Kelelawar tua, letakkan 2 petugas itu di kasir. Aku tidak perlu menjelaskan kepada ibu, tetapi mereka tidak terlatih sebagai kasir dan tidak dapat menjalankan register. Apakah ada hal lain yang bisa aku bantu? Kelelawar tua, buka jalan lain. Aku, Bu, segera setelah aku selesai dengan pelanggan yang menunggu di belakang ibu, untuk layanan yang dapat aku berikan di sini, aku akan membuka jalur lain di luar sana untuk membantu antrean. Tetapi saat ini aku tidak bisa membuka jalur lain. Kelelawar tua, tapi kamu punya antrean yang panjang. Aku, tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menjelaskan ini lebih lanjut. Tidak ada jalur lain yang akan dibuka sampai lebih banyak staf masuk. Kelelawar tua, jadi kamu menolak untuk membantuku? Aku ingin manajer. Aku, oke, aku manajer di sini. Dan ya, aku menolak layanan ibu. Ibu telah berdiri di sini dan mengeluh tentang masalah yang tidak dapat aku ubah selama 10 menit. Setelah menunggu 10 menit untuk melakukannya, kamu bisa melewati antrean 2 kali dalam waktu itu. Pintu keluar ada di sebelah kiri di samping register. Kelelawar tua, aku menelpon perusahaan. Aku, tolong lakukan. Kami mungkin mendapatkan bantuan di toko. Dia melangkah pergi, hanya untuk mencoba memotong antrean. Dia memilih kasir yang salah untuk menariknya. Dia segera diberitahu bahwa garis dimulai kembali ke sana dan berakhir di sini, dan dia tidak akan melayani wanita itu di depan orang-orang yang telah menunggu. Itu membuat kelelawar tua itu kelewat batas, dan dia mulai berteriak pada kasir. Pada saat itu, manajer lain sudah siap, dan kami mengantarnya keluar gedung untuk pelecehan staf. Bagi mereka yang bertanya-tanya mengapa aku tidak pergi ke depan dan memeriksanya di meja layanan, dia kebanyakan menimbang produk. Tidak ada timbangan di meja layanan pelanggan. Juga, mengapa manajer lain tidak masuk ketika mereka tiba mengetahui betapa kurangnya staf kami? Itu adalah hari libur mereka. Mereka sedang keluar menjalankan tugas dan tidak punya apa-apa untuk dimakan, sehingga mereka membawa makanan untuk dimakan sebelumnya lalu bekerja. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.